Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Mereka telah menunggu momen ini sejak lama, sejak Yang Mulia Raja Dewa meninggalkan Menara Wuci. Satu-satunya tujuan mereka adalah menemukan bakat yang tak tertandingi, yang lebih penting daripada hidup mereka sendiri. Tugas penyegelan menghilang. Tugas penyegelan para ahli hukum telah menghilang. Pasti dia berhasil. Prajurit Bima Sakti itu pasti telah mencapai puncak Menara Wuci. Keempat pemimpin di istana itu mengawasi dengan seksama setiap saat. Mereka dapat melihat tugas keempat pasukan dan lembah Raja Dewa. Tetapi setelah Lofeng memasuki lantai 8 Menara Wuci, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, Lofeng telah berada di sana untuk waktu yang lama tanpa keluar. Harapan mereka membara. Mereka semua menatap daftar tugas dan mereka semua berteriak serempak. Keempat makhluk itu menghilang dari istana dan tiba di lantai dasar Menara Wuci. Beberapa pengawal dewa sejati di sekitar Menara Wuci terkejut. Sangat jarang bagi semua pemimpin untuk keluar bersama-sama. Itu para pemimpin. Keempat pemimpin ada di sini. Keempat pemimpin itu sedang melihat ke pintu depan Menara Wuci. Mengapa dia belum keluar? Dia seharusnya keluar sekarang. Keempat pemimpin itu saling bersuara dan menunggu dengan penuh harap. Tanpa mereka sadari, tugas itu telah dibatalkan ketika Lofeng menyelesaikan lantai 8. Dan Lofeng sedang berbicara dengan Yang Mulia Raja Dewa di lantai 9. Setelah waktu yang lama, pintu yang menjulang tinggi itu terbuka dan seorang prajurit berjalan keluar. Dia sudah keluar dalam waktu yang tak terbatas setelah Menara Wuci dibangun. Para prajurit yang selamat semuanya diangkut keluar dan tidak ada seorang pun yang keluar dari pintu depan. Selain itu, semua prajurit lainnya telah diangkut keluar sejak lama. Tetapi yang ini tetap berada di dalam untuk waktu yang lama. Apakah dia benar-benar berhasil mencapai puncak? Keempat pemimpin menyambutnya. Dia pasti berhasil. Para penjaga dewa sejati telah melihat banyak prajurit masuk ke dalam sebelumnya. Jadi mereka juga tahu sesuatu tentang Menara Wuci. Mereka memang terkejut. Lofeng melihat empat makhluk saat ia keluar. Awan kabut hitam, seorang pria jangkung, seorang wanita berbaju besi perak, dan makhluk buas aneh. Keempatnya berdiri berdampingan dan menatapnya dengan gembira. Lofeng menatap keempat orang itu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak mengenal satupun di antara mereka. Kami adalah empat pemimpin lembah Raja Dewa. Kami telah menjaga lembah Raja Dewa di bawah perintah Yang Mulia Raja Dewa. Suara pemimpin yang menjulang tinggi itu bergemuruh. Juga, kami telah menunggu bakat yang tak tertandingi yang dapat mencapai puncak Menara Wuci. Bima Sakti Jin, kami sangat senang bahwa kamu dapat berhasil. Bima Sakti Jin, silahkan masuk ke dalam istana. Lofeng mengangguk. Kemudian dia mengikuti keempat pemimpin itu dan berjalan menuju istana perak. Para penjaga dewa sejati tidak dapat mendengar percakapan mereka. Pemimpin yang tinggi besar itu melirik para penjaga. Jangan katakan apapun tentang hari ini. Siap pemimpin, jawab semua prajurit dengan hormat. Di lantai pertama istana perak, Lofeng berbicara dengan para pemimpin. Dia terkejut melihat betapa bersemangatnya dan antusiasnya mereka. Mereka terlalu bersemangat, pikirnya. Awan kabut hitam mengembun menjadi bentuk manusia yang kabur. Kami sudah lama berharap seseorang mencapai puncak Menara Wuci, katanya. Kami sudah menunggu momen ini selama-lamanya. Ini merupakan beban berat bagi kami dan telah menekan kami untuk waktu yang lama. Setiap kali kami memikirkan hal ini, kami merasa sangat kasihan kepada Yang Mulia Raja Dewa. Sekarang setelah kamu berhasil, Bima Sakti, kami akhirnya dapat menikmati rasa lega. Pemimpin wanita berbaju besi perak itu duduk di sana dan air mata mengalir. Sudah terlalu lama, katanya.
Tunggulah di sini sebentar, Bima Sakti. Kami telah memberitahu keempat jenderal bahwa kamu baru saja berhasil mencapai puncak Menara Wuci. Pemimpin yang menjulang tinggi itu menjelaskan. Keempat jenderal itu perkasa, jadi mereka akan dapat tiba di sini dalam waktu yang sangat singkat. Sama seperti kita, selama berabad-abad, keempat jenderal itu telah memikirkan cara terbaik untuk menyaring dan membina seorang jenius yang tak tertandingi yang dapat mencapai puncak Menara Wuci. Keempat jenderal itu juga akan gembira dan bahagia saat mengetahui bahwa kamu telah berhasil. Mereka pasti ingin bertemu denganmu. Lo Feng mengangguk dan tersenyum. Aku sudah lama mengenal keempat jenderal itu. Aku selalu ingin bertemu dengan mereka, tetapi aku tidak pernah mendapat sebuah kesempatan. Sebagai makhluk agung yang tersegel, terutama seseorang yang tersegel setelah mencapai puncak Menara Wuci, Lo Feng berada pada level yang sama dengan para jenderal, setidaknya di permukaan. Sebenarnya dia lebih unggul dari para jenderal dan pemimpin. Tepat saat Lo Feng berbicara dengan keempat pemimpin, 4 makhluk memasuki istana. Lo Feng melihat 2 makhluk agung suku dan 2 makhluk agung binatang aneh. Mereka semua menekan kekuatan mereka, namun Lo Feng masih merasakan tekanan dari kekuatan tak kasat mata. Bima Sakti, ini Jenderal Salju Harmonis dari pasukan timur, kata pemimpin yang menjulang tinggi itu memperkenalkannya. Salju Harmonis adalah yang paling lembut dari keempat jenderal. Kulitnya seputih salju dan ada pola hijau di samping telinganya. Dia tampak anggun dalam baju besi putih itu dan ada pupil di antara kedua alisnya. Dia tampak terangkat dan menatap Lo Feng dengan mata berbinar. Kita sudah menunggu momen ini terlalu lama. Akhirnya kita berhasil memenuhi janji yang mulia Raja Dewa. Perkenalkan aku sekarang, Raung, seekor binatang raksasa aneh berwajah 6. Keenam wajah yang buruk rupa dan ganas itu kemudian tersenyum pada Lo Feng. Aku Utara. Tidak perlu terburu-buru, aku akan memperkenalkan kalian satu persatu. Lo Feng akhirnya menyadari betapa bersemangatnya para jenderal. Keempat jenderal dan pemimpin telah menunggu momen ini selama-lamanya. Dan satu-satunya tujuan mereka adalah menemukan seorang jenius tak tertandingi yang dapat mencapai puncak Menara Wuci. Tujuan itu mengalahkan latihan mereka sendiri, bahkan nyawa mereka sendiri. Mereka semua gembira mengetahui bahwa Lo Feng telah tiba. Bima Sakti, kamu bisa berlatih sendiri, tapi dunia jin sangat luas dan kekuatanmu, kamu mungkin tidak sepenuhnya aman. Aku akan mengatur beberapa dewa sejati ruang hampa untuk melindungimu secara rahasia. Keempat jenderal itu terus berbicara. Mereka benar-benar memperlakukan Lo Feng seolah-olah dia adalah harta yang tak ternilai. Mereka takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada komoditas berharga ini. Setelah setengah hari, Lo Feng meninggalkan lembah Raja Dewa. Para pemimpin dan jenderal itu, kata Lo Feng, mereka bahkan ingin mengawalku kembali ke pasukan timur. Mereka memperlakukanku seperti anak-anak mereka, dan mereka bersedia memberiku apapun yang kuinginkan. Lo Feng dapat merasakan dari percakapan itu bahwa para jenderal dan pemimpin memperlakukannya seperti pewaris Raja Dewa. Kembali ke pasukan timur, Lo Feng duduk di perahu perak dan terbang menjauh. Ketika Lo Feng menyelesaikan teknik Nayin dari teknik Li Yuan, baik tubuh lautan maupun tubuh Musa berhenti menyebarkan kejutan kekuatan kehendak dan menjadi sadar. Pemimpin kota primal, kesatria Truyan, dan yang lainnya yang khawatir tentang Lo Feng semuanya menghubunginya. Lo Feng kemudian memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi dan membuat mereka memahami masalah di balik itu. Namun tentu saja, Lo Feng tidak dapat berbagi rahasia besar itu. Guru Truyan memiliki panduan pelatihan dari peradaban kuno, pikir Lo Feng, dan dia telah mencapai level seorang kesatria batas. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Universe Master. Aku harus memberikannya hadiah besar setelah dia menjadi Universe Master. Kesatria Truyan adalah guru Lo Feng. Itulah sebabnya dia memberikan banyak sumber daya, sehingga Truyan dapat meningkatkan dirinya dengan cepat. Lo Feng paling dekat dengan Truyan dari semua gurunya, diikuti oleh pemimpin kota primal dan Sosanke.
Truyan memperlakukan muridnya seperti keluarga. Sementara pemimpin kota Primal menghargai Lo Feng karena dia adalah harta yang sangat berharga bagi manusia. Sedangkan untuk Susanke, dia punya rencana lain. Tentu saja mereka semua adalah guru yang sangat disyukuri Lo Feng. Dia ingin membalas budi mereka, tetapi Susanke tidak pernah memberitahunya apapun yang dia butuhkan. Selama bertahun-tahun ini, aku telah berjuang demi umat manusia, tetapi sekarang aku harus mengurus penduduk bumi dan keluargaku. Lo Feng meninggalkan lembah Raja Dewa dan bergegas menuju pasukan timur. Perjalanannya sangat jauh, dan selama itu Lo Feng mempelajari Dewa Wuci. Ada 3 tingkat Dewa Wuci. Tingkat pertama lebih unggul dari Dewa Cakar Emas dan Burung Bip. Sedangkan untuk tingkat ketiga lebih kuat dari banyak benda berharga tipe mesin dewa sejati ruang hampa. Itulah sebabnya ini adalah mesin dewa sejati yang paling hebat. Butuh waktu hampir sehari bagiku untuk sepenuhnya memahami cara menggunakan Dewa Wuci. Sehari hampir 10 tahun dalam rentang warisan. Lo Feng mengenakan Dewa Wuci dan seluruh tubuhnya tampak seperti monyet yang mengenakan baju besi. Meskipun masih memiliki wajah Lo Feng, wajahnya berubah menjadi hitam dan ekornya mencabik-cabik. Lo Feng segera membakar tubuhnya dan melakukan Duanmi jilid kedua pada saat yang sama. Energinya melonjak dan meluas ke seluruh Dewa Wuci. 16 inti Dewa Wuci berubah sekaligus, dan masing-masing dari keempatnya membentuk gambar ukiran. Semua gambar ukiran tersebut bergabung untuk membentuk inti virtual di dalam Dewa Wuci. Cahaya keemasan berkilauan memenuhi Dewa Wuci. Jutaan bayangan Lo Feng tertinggal di istana perahu mausoleum, lalu mereka menghilang. Ini terlalu kuat, Lo Feng terkesima. Dengan Dewa Wuci ini, para penguasa Universe Master tidak akan menjadi tandinganku bahkan jika mereka bisa mendapatkan harta karun tipe mesin. Lo Feng merasa percaya diri, namun dia berbisik. Dewa Wuci memang menghabiskan kekuatan dewa dengan sangat cepat. Dia terbang cepat di bawah jilid kedua Duanmi dan dikombinasikan dengan mengendarai Dewa Wuci. Itu melahap kekuatan dewanya. Jika dia masih Lo Feng yang sama, yang hanya memiliki tubuh dewa sejauh 100.000 kilometer, itu mungkin akan hilang seketika. Untungnya, dia memiliki tubuh dewa yang cukup besar sekarang, tetapi dia masih tidak berani bertarung terlalu lama. Tidak heran, Yang Mulia Raja Dewa mengatakan padaku bahwa benda itu menghabiskan banyak tenaga, bahkan ketika dia tahu aku memiliki tubuh dewa yang besar. Akhirnya, setelah 3 bulan, Lo Feng tiba kembali di pasukan timur. Langit di atas dunia jin, tempat di mana kekuatan tertinggi berkumpul, dan hukum ruang serta waktu seakan tunduk pada penguasanya. Disapu angin lembut saat seekor sosok melayang perlahan di atas danau yang berkilauan. Dialah Lo Feng, sang prajurit Bima Sakti, kembali ke markas besar tentara timur, lebih tepatnya ke pulau pribadi yang menjadi tempat kultivasinya. Di pulau kecil di bawahnya, 2 prajurit tengah berjaga mendongakkan kepala. Mata mereka membelalak saat melihat siluet bersinar melintasi di angkasa. "Lihat, itu dia Bima Sakti," seru salah satu prajurit. Suaranya penuh takjub. "Bima Sakti yang katanya membuat semua kapten di 6 pasukan kita ketakutan," sahut temannya. "Ya, katanya kekuatannya tak bisa dibandingkan siapapun di levelnya. Katanya dia punya warisan dari peradaban zaman kuno." Tak butuh waktu lama, kabar tentang kembalinya prajurit Bima Sakti menyebar secepat api yang membakar hutan kering. Di antara 6 pasukan di bawah komando utama pasukan Sungai Piton, para prajurit saling berbisik dan berdiskusi. "Temanmu dari pasukan ke-6 bilang Bima Sakti sudah kembali." "Ya, dia baru saja kembali ke pulaunya sendiri." Sementara itu, di markas pasukan ketiga, seorang prajurit berwajah merah bernama Qiu Hua mendengar kabar tersebut dan segera bergegas. Ia punya satu tujuan, menemui rekannya Cheng Mu dari pasukan elit Ratu Angsa. Qiu Hua terbang melesat menembus hutan luas menuju sebuah rumah kayu besar yang berdiri di antara pohon-pohon kuno. "Cheng Mu! Cheng Mu!" teriaknya dari udara sambil mengirimkan gelombang transmisi suara ke bawah. Dari dalam rumah muncul seorang pria dengan 2 wajah dan 4 lengan.
tubuhnya dibalut sirah hijau kebiruan. Tatapannya tajam, tapi senyum kecil menghias bibirnya saat melihat tamunya. "Chuhua, aku malah baru mau mencarimu," katanya sambil terkekeh. "Aku baru saja selesai memasak. Ayo cobalah makananku." "Lupakan makanan dulu," kata Chuhua sambil turun cepat. "Apakah kau dengar Bima Sakti sudah kembali?" "Ah, apakah benar?" Wajah Cheng Mu langsung bersinar penuh semangat. "Sudah lama aku ingin bertemu dengannya." Namun di balik senyum ramah itu, Cheng Mu menyimpan niat gelap. Ia adalah bidak yang dikirim oleh kekuatan besar Tanah Suci Bulan Ungu. Di tempat yang jauh, dalam sebuah istana megah di Tanah Suci Bulan Ungu, leluhur mereka yang dikenal sebagai leluhur Bulan Ungu duduk dalam meditasi. Di bawahnya puluhan Universe Master bersila. Tubuh mereka memancarkan kekuatan dewa yang luar biasa. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berwajah 2 dan berlengan 4 membuka matanya dan berdiri. "Leluhur," katanya dengan hormat, "aku baru saja menerima kabar. Prajurit Bima Sakti telah kembali ke markas pasukan Sungai Piton." Seluruh ruangan yang sebelumnya sunyi seketika berubah. Para Universe Master membuka mata mereka, dan sebuah aura membunuh yang dingin mulai memenuhi udara. Leluhur Bulan Ungu membuka mata. Tatapannya tajam seperti bilah pisau. "Jika itu benar, maka kita harus bertindak dan memastikan bahwa sekali serang dia musnah." Kembali di dunia jin, Cheng Mu menyimpan beban berat. Ia tahu bahwa begitu jebakan itu diaktifkan, dia tidak akan pernah bisa kembali ke tempat ini lagi. "Lo Feng, aku sudah menyerah pada segalanya hanya untuk memastikan kematianmu," gumamnya penuh kebencian. "Kau bahkan tak pantas mendapatkan kesempatan untuk berkembang." Ia terbang menuju pusat kekuatan pasukan Ratu Angsa. Sebuah istana menjulang tinggi, dijaga 6 pengawal, 2 dewa sejati, dan 4 ahli hukum. Saat ia turun, para penjaga segera menghadangnya. "Berhenti, ini wilayah komandan, tidak sembarangan orang bisa masuk. Aku membawa kabar sangat penting untuk komandan. Mohon izinkan aku masuk." Para penjaga saling bertukar pandang. "Biarkan dia masuk." Sebuah suara dingin terdengar dari dalam istana. Dengan cepat, Cheng Mu dibawa masuk, melewati lorong-lorong dan taman hingga akhirnya sampai di tempat Ratu Angsa. Wanita cantik berhias 9 ekor hijau keemasan. Kecantikannya luar biasa, namun aura mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. "Apa yang begitu mendesak hingga kau datang padaku secara langsung?" tanyanya dengan datar. "Komandan," Cheng Mu membungkuk, "aku menemukan rahasia besar. Prajurit Bima Sakti dari pasukan ke-6. Dia bukan dari dunia jin. Dia menyelinap masuk dari dunia luar." Ratu Angsa memicingkan mata. Aura pembunuh langsung meledak. "Apa? Dunia luar berani memasuki dunia jinku?" gumamnya dingin. "Aku melihatnya sendiri, Komandan." Cheng Mu bersikeras. "Aku tahu tak punya bukti, tapi jika komandan bisa menghipnotisnya, dia pasti akan bicara." Tidak perlu ajari aku cara menyelidiki," balas Ratu Angsa. "Kalau kau tak punya bukti, anggap dirimu bersalah karena menyebar fitnah." Namun Cheng Mu tidak mundur. Ia menggetarkan giginya, dan dengan suara bergetar karena tekad dia berkata, "Jika apa yang aku katakan salah, aku rela mati di tempat ini." Seketika, tanpa aba-aba, tubuh Cheng Mu meledak lenyap tanpa jejak. Ia menghancurkan dirinya sendiri. Sebuah tindakan ekstrim untuk membuktikan bahwa kata-katanya bukan kebohongan. Ratu Angsa tertegun. "Dia menghancurkan dirinya sendiri," bisiknya, "hanya demi membuktikan ucapannya sungguh seorang prajurit yang sangat setia." Sinar hijau menyala di matanya. Ia tidak bisa mengabaikan ini. Terlepas dari niat Cheng Mu, benih keraguan telah tertanam. Apa mungkin benar-benar ada bentuk kehidupan dunia luar di dunia jinku? Dengan satu kilatan cahaya, Ratu Angsa menghilang menuju kebenaran yang telah disulut oleh kematian satu prajurit. Konflik baru mulai lagi. Di satu sisi, Lo Feng, prajurit muda dari dunia luar yang membawa warisan kuno dan kekuatan luar biasa. Di sisi lain, kekuatan dunia jin yang mulai merasa terancam oleh keberadaannya. Semua pihak mulai bergerak dan permainan besar mungkin akan segera dimulai lagi. Oke guys ya, sampai sini dulu si videonya.
sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Kayaknya ya episode besok makin seru. Ratu Angsa pastinya akan menemui Lo Feng ya. Mungkin akan terjadi baku hantam antara Lo Feng, Universe Master atau seorang ahli hukum melawan seorang dewa sejati ruang hampa. Sebelum video berakhir ya, begitu aja lah.